Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Wira di channelnya Official Tani dan Hobi. Kali ini kita hitung-hitungan yaitu penghasilan cabai rawit gunung lokal ya. Dan ini catatan pengeluaran dan di sini ada catatan pemasukan ya. Jadi ini kalkulasi ya atau hitung-hitungan catatan dari awal tanam sampai habis itu habis berapa dan keuntungannya berapa ya. Ini yang pertama saya olah lahan ya, dilakukan 2 orang selama 3 hari 300.000, dan ini pupuk dasar saya menggunakan 40 karung kali 15.000 yaitu totalnya 600.000. Dan ini semai benih 150.000 borongan ya, dan ini biaya tanam habis 200.000, dan ini pupuk Korea 1 karung habisnya 140.000, dan ini ngored ya. Ngored itu penyaingan gulma ya, dilakukan 5 orang itu setengah hari ya, karena di sini upah tukang itu setengah hari dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu 50.000 ya per orangan, dikasih makan gitu sama kopi ya 50.000 per orang. Jadi ini dilakukan 5 orang 250.000. Nah setelah tanam ini saya beli racun regen ya, itu untuk racun pembunuh hama gasir ya, dan orong-orong belalang itu dan segala jenis macam peruksak ya hama. Jadi saya menggunakan racun regen, dan regen itu bagusnya itu juga mengandung JVT ya, zat pengatur tumbuh. Harganya pun murah 40.000. Dan pemupukan kedua saya pakai pupuk NPK, ini habisnya 40 kilo, harganya 15.000, jadi menghabiskannya itu 600.000. Nah setelah petik 5 kali petik ya, saya cabai rawitnya udah terkena patek. Jadi saya obati pakai obat ini, obat patek, yaitu saya menggunakan obat skor ya, skor biasa yang digunakan untuk padi, cuman saya gunakan untuk cabai rawit, dan alhamdulillah hasilnya lumayan ya, pateknya sangat menurun pakai obat skor. Jadi teman-teman boleh coba kalau misalin jenis cabai apa aja, mau cabai rawit gunung, mau cabai rawit japlak terkena penyakit patek, itu segera coba obati pakai obat skor ya. Kalau misalin mau beli online juga banyak, mungkin ntar saya cantumkan di kolom tentang ya. Kalau misalin ada yang nggak tahu ini gimana sih racun skor, mungkin saya cantumkan di kolom tentang atau di kolom komentar ya. Kalian mungkin kalau mau beli di toko online itu banyak. Saya juga belinya di Shopee ya, di toko online Shopee. Nah jadi habisnya sampai 12 kali petik itu totalnya saya menghabiskannya itu sampai sini, sampai nah obat terakhir itu ini, karena saya nggak di sini nggak macem-macem racunnya. Enaknya itu cabai rawit lokal gunung itu nggak harus banyak racun fungisida ataupun pestisida ya, karena mungkin udah dari benihnya alami. Maaf nih bukan iklan ya, nggak niat iklan nih, mungkin udah dari benihnya alami. Jadi alhamdulillah kalau penyakitnya itu jarang ya, seperti bercak daun itu alhamdulillah nggak kena, busuk batang alhamdulillah juga nggak kena gitu lah, dan ulat juga itu kurang doyan ya, kalau menurut saya kurang doyan ulat makan daun-daun cabai rawit gunung itu ya, kecuali cabai rawit seperti cabai rawit japlak itu doyan ya. Kalau cabai rawit japlak daunnya itu doyan ya kena ulat, apalagi cabai keriting. Nah jadi sampai 12 kali panen itu, karena ini yang terakhir obat patek, totalnya itu saya 2.350.000 itu dari 1.800
1.800 pohon ya, 1.800 pohon, 1.800 tanaman. Nah ini untuk catatan pemasukannya. Pertama, pemetikan pertama saya dapat 16 kilo, harganya 39.000 dan dapatnya 624.000. Terus pemetikan kedua dapat 42 kilo, harganya 36.000, yaitu totalnya 1.512.000 dan 67, harganya 35. Nah ini pemetikan keempat kali dapat 104 kilo, yaitu harganya 31.000. Jadi dari pertama itu turun ya, turun terus, cuman nggak signifikan gitu, turunnya dikit-dikit ya. Jadi totalnya ini nggak ada yang stabil ya, dari 12 kali panen itu nggak ada yang stabil harganya, turun naik gitu ya. Terus pemetikan kelima dapat 95 kilo setengah, yaitu dari 104 turun sedikit ya, turun 9 kilo ya, 9 kilo setengah. Terus dapat 73, dapat 51, dapat 55. Nah dari 51 naik lagi dikit jadi dapat 55, cuman harganya ya turun terus, 33, 26, 18, dan yang kemarin terakhir dapat 14 kilo, harganya 12.500. Ini bukan yang terakhir ya, sebenarnya ini masih hijau pohonnya, dan cuman buahnya udah sedikit, mungkin harus dipupuk lagi atau dicor lagi, mungkin harus pakai perangsang bunga lagi ya, mungkin pakai ganasil ya, sama dipupuk lagi sama NPK dan dikasih urea lagi biar daunnya lebih muda lagi dan juga berbuahnya lebat lagi. Jadi ini sampai 12 kali aja saya catatnya dulu ya, jadi mungkin sampai kedepannya nggak saya catat lagi karena sekarang mungkin seminggu 2 minggu lagi mungkin nggak saya petik ya, karena mau saya pupuk lagi ini. Nah jadi totalnya itu saya dapatnya 15.618.500, ini dari total 12 kali petik ya. Ini yang 104, 31 dapatnya 3.224.000, ini yang terbanyaknya. Nah, jadi selama pemetikan 12 kali petik, jadi totalnya itu 12 kali petik itu saya dapatnya 594 kilo setengah ya, dan ini upah metiknya per kilonya itu 3.500. jadi upah petik itu nggak turun nggak naik ya, di saya itu dikasih cemilan atau apa ya, itu upah petiknya ibu-ibu pemetik itu harganya 3.500 itu per kilo ya. Nah ini totalnya dari 594 kilo setengah, yaitu 2.807.750 rupiah, ini upah metik. Jadi ini total pendapatan ini 15.618.500 dipotong 2.807.750 rupiah, yaitu 13.537.750. Lalu saya pindah ke sini. Nah ini 13 blur. Nah, ini 13.537.750, 13.537.750. Nah yang ini ya, karena ini catatannya nggak muat ke bawah, karena ini catatannya kecil, pindah ke sini. Nah dan potong lagi 2.350, yaitu catatan yang ini, catatan pengeluaran yang ini 2.350.000 catatan pengeluaran, dipotong lagi. Nah dipotong lagi 2.350.000, jadi totalnya 11.187.750 rupiah, itu bersihnya ya. Ini bersihnya, sisa modal, sisa upah metik, dan ini bersihnya. Ini dari 1.800 pohon ya, dari 1.800 pohon. Nah jadi kalau misalnya pingin lebih ya gitu pendapatannya, mungkin bisa ditumpang sari sama bawang prai atau sawi gitu ya, karena cabai rawit itu enak ditumpang sari juga,
masuk gitu, gampang diurusnya. Nah ini jadi ini dari 1.800 pohon. Jadi ini catatan ini kalkulasi catatan ini khusus saya buatkan untuk pemula ya. Jadi setiap kali saya tanam itu selalu dicatat. Jadi ketahuan dimana min plusnya itu gimana ya. Ini saya nggak setiap cabai rawit doang ya. Apapun yang saya tanam pasti ada catatan, termasuk saya tanam padi pun ada catatannya dan dapatnya berapa gitu. Jadi ketahuan min plusnya gimana. Kalau tanpa catatan kita nggak ketahuan keuntungannya gimana dan untungnya berapa, ruginya berapa gitu kalau misalnya rugi. Tapi alhamdulillah ya, selama saya bertani nggak pernah rugi gitu. Misalin habis modal 2 juta, balik duit hasil panennya itu cuma 1 juta, alhamdulillah belum pernah ya. Minimnya itu dalam bertani cabai rawit selama saya bertani ya, dari tahun 2003 semenjak keluar SD, minimnya itu misalin habisnya 1 juta modalnya, misalin ini habisnya 1 juta, minimalnya itu kembalinya 2 juta minimal, itu paling minimal. Itu udah termasuk rugi ya, karena ruginya itu modalnya 1 juta, udah lama nunggu balik ternyata jadi 2 juta, padahal itu untung ya 1 juta tapi perasaan masih rugi gitu ya. Itu bidang cabai rawit ya, karena saya dari kecil ya tanamnya cabai rawit terus kebanyakan gitu. Kesininya baru nyoba cabai keriting, cabai japlak gitu, cabai rawit putih itu baru beberapa tahun ya itu percobaannya. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat ya catatan ini, dan ini khusus saya buatkan untuk pemula. Jadi kalau misalnya mau bertani itu harus punya catatan ya, jangan asal-asalan. Jadi ketahuan untung dan minusnya itu ketahuan ya. Kalau misalnya udah senior mungkin udah catatannya udah pakai laptop ya atau pakai apa gitu. Tapi ini khusus buat pemula ya. Jadi harus punya catatan. Mungkin itu aja ya video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga petani-petani muda terus semangat ya, karena bertani itu kalau menurut saya nggak hina ya. Menurut saya itu bertani itu, bahkan apalagi saya orang Sunda ya, karena mayoritas orang Sunda itu petani ya. Mudah-mudahan ditiru ya sama petani-petani lain gitu, bersemangat. Kalau saya sih alhamdulillah masih bersemangat bertani ya, meskipun ya keuntungannya segini tapi masih alhamdulillah ya, kita syukuri. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau misalin berminat di subscribe, kalau misalin nggak minat ya nggak apa-apa ya. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.